Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan ke hadirat-Mu atas segala rahmat dan berkat yang berlimpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini yang telah Engkau sediakan bagi kami. Semoga di hari ini apa yang akan kami lakukan senantiasa berkenan di hadirat-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami yang akan mendengarkan sabda-Mu, dan semoga melalui sabda-Mu ini senantiasa membawa kekuatan bagi kami untuk terus menjadi saksi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita dengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan tentang seorang yang buta. Orang buta berarti orang yang tidak melihat apa-apa. Ia tidak mengenali siapa keluarganya, dan ia tidak mengenali segala sesuatu yang ada pada dirinya. Dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini, ketika Yesus di kota Betsaida, orang membawa kepadanya orang buta itu untuk menjamahnya. Tetapi Yesus membawa orang itu keluar kampung, lalu membuat mujizat penyembuhan kepadanya. Tetapi itu melalui satu proses. Ketika Yesus menjamah pertama kali, Yesus bertanya, "Apakah Anda melihat sesuatu?" Dan orang buta itu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Dan kemudian Yesus menjamah sekali lagi dan terjadi mujizat penyembuhan. Orang buta melihat dengan jelas apa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita belajar dari bacaan Injil yang hari ini kita dengar bahwa ada orang yang berpartisipasi, ada orang yang menuntun untuk karya penyembuhan, karya mujizat yang dibuat oleh Yesus. Ada perantara ketika ada orang yang menderita, ada orang yang sakit,
mereka membawanya kepada seorang penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Mereka percaya bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Mereka percaya bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Dan itu terjadi di dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Dan ini mengajarkan kepada kita untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita. Kadangkala kita buta, bukan secara fisik, tetapi buta secara batinnya. Kita tidak melihat karya-karya yang baik yang Allah tunjukkan kepada kita. Kita kurang menaruh belas kasih kepada sesama yang menderita. Untuk itu, marilah kita datang kepada Yesus. Kita mohon rahmat kekuatan, mohon rahmat kesembuhan daripadanya, agar kita dimampukan untuk dapat melihat kelemahan-kelemahan kita, dapat melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam kehidupan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk selalu datang kepadamu, memohon rahmat kekuatan, memohon rahmat kesembuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya penolong, Engkaulah satu-satunya tabib sejati kami. Semoga kiranya di dalam kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang, apa yang akan kami alami, kami senantiasa mampu melihat tanda kebaikan yang Engkau nyatakan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di hari ini, segala rencana, niat-niat kita, karya-karya kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.